Dalam membahas persoalan Papua, tidak cukup hanya memotret insiden demi insiden, sebab akar permasalahannya jauh lebih dalam dari sekadar rangkaian kekerasan yang tampak di permukaan. Kekerasan yang meletus dalam bentuk penembakan, penahanan paksa, atau operasi militer hanyalah manifestasi dari gunung es konflik struktural yang berlangsung selama puluhan tahun. Di balik letupan senjata dan jeritan para korban, ada cerita tentang keterasingan, keterpinggiran, dan rasa tidak memiliki atas sistem pemerintahan yang seharusnya melindungi mereka. Ketika Laode Rusli menjadi korban peluru, atau ketika pekerja proyek pembangunan puskesmas ditahan oleh kelompok bersenjata, publik menyaksikan betapa masyarakat Papua, baik sipil maupun aparat, terus menjadi korban dari medan konflik yang tidak kunjung menemukan solusi. Situasi ini tidak hanya berimbas pada kestabilan daerah, tetapi juga pada jati diri bangsa Indonesia dalam mewujudkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Papua bukan hanya tanah ujung timur secara geografis, tetapi telah menjadi ujian bagi komitmen Indonesia terhadap demokrasi, hak asasi manusia, dan pembangunan yang merata. Salah satu lapisan persoalan yang perlu dibahas adalah trauma kolektif yang dialami oleh masyarakat Papua. Selama bertahun-tahun, masyarakat di berbagai kabupaten seperti Puncak, Intan Jaya, Nduga, dan Yahukimo hidup dalam ketidakpastian. Kepala ini saya kirim ke Panglima. Terus ini bukan hari ini saja, seterusnya saya akan operasi sampai Papua benar-benar merdeka. Bulan 4 2025 kami TPNBP Yahukimo Perwai melakukan operasi di Kalimera dan kami menewaskan satu mata-mata. Kepala ini saya kirim ke Panglima. Panglima Indonesia mengatakan bahwa PNS, guru-guru, masyarakat sipil itu kau punya orang, maka hari ini saya akan memulai dari hari ini operasi baik-baik. Terus ini bukan hari ini saja, seterusnya saya akan operasi sampai Papua benar-benar merdeka. Suara helikopter, derap sepatu Lars, dan bunyi tembakan bukan lagi kejadian luar biasa, melainkan bagian dari rutinitas yang menumbuhkan rasa takut. Banyak anak-anak yang tumbuh tanpa kenangan bermain yang damai, tanpa sekolah yang beroperasi penuh waktu, dan tanpa fasilitas kesehatan yang layak. Ketika konflik berlangsung lama, yang hancur bukan hanya infrastruktur fisik, tetapi juga psikologi kolektif masyarakat. Trauma ini diwariskan dari generasi ke generasi, dan dalam banyak kasus menjadi alasan mengapa sebagian masyarakat memilih bergabung dengan kelompok perlawanan. Mereka tidak melihat harapan dalam sistem yang ada, dan karena itu merasa lebih nyaman berada di luar sistem. Di sisi lain, aparat keamanan juga menghadapi tekanan yang berat. Bertugas di wilayah konflik yang penuh risiko, mereka hidup dengan beban ancaman, tidak hanya dari kelompok bersenjata, tetapi juga dari tekanan publik dan ekspektasi negara. Tidak jarang prajurit yang ditugaskan di Papua mengalami tekanan psikologis tinggi karena ketidakjelasan misi, ketegangan yang terus-menerus, dan kadang harus berhadapan dengan masyarakat yang memandang mereka dengan kecurigaan. Dalam situasi seperti ini, gesekan antar kelompok menjadi lebih mudah terjadi, dan keputusan operasional seringkali diambil dalam kondisi yang tidak ideal. Narasi yang berkembang di media nasional pun seringkali kurang menggambarkan kompleksitas persoalan Papua. Banyak media hanya menyoroti aspek kekerasan atau menampilkan Papua dalam citra negatif, sebagai daerah konflik, sarang separatis, atau zona merah. Sementara kisah-kisah keteguhan warga lokal, guru yang tetap mengajar dalam bayang-bayang peluru, tenaga medis yang berjalan berjam-jam menembus hutan demi mengobati pasien, atau tokoh adat yang menjaga perdamaian antar kampung, luput dari perhatian. Padahal narasi seperti itulah yang bisa membangun empati, solidaritas nasional, dan dukungan publik untuk penyelesaian damai. Selain itu, upaya diplomasi dengan dunia internasional harus dilakukan secara proaktif dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia perlu membuka ruang bagi pengamat internasional, jurnalis asing, dan lembaga HAM untuk menyaksikan langsung situasi Papua. Tindakan ini bukan berarti tunduk pada tekanan luar, tetapi justru menunjukkan kepercayaan diri dan komitmen terhadap transparansi. Dengan membuka ruang tersebut, pemerintah juga bisa meluruskan narasi yang selama ini berkembang secara sepihak di luar negeri. Pendekatan isolasionis justru akan memperkuat kesan bahwa ada hal-hal yang disembunyikan di Papua.
Dalam konteks diplomasi domestik, tokoh-tokoh Papua yang memiliki integritas dan pengaruh harus dilibatkan lebih aktif dalam proses perumusan kebijakan. Mereka bisa menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua. Perlu ada mekanisme konsultasi tetap, forum aspirasi, dan platform komunikasi yang memungkinkan masyarakat Papua menyuarakan pandangan mereka secara langsung kepada pemerintah tanpa harus melalui jalur demonstrasi atau perlawanan. Dialog yang dibangun harus bersifat sejajar, bukan instruksional. Pemerintah harus siap untuk tidak hanya menyampaikan, tetapi juga mendengar dan, lebih penting lagi, menindaklanjuti. Satu tantangan besar lainnya adalah membangun kembali kepercayaan. Kepercayaan yang telah lama runtuh akibat kekerasan, pengabaian, dan kegagalan kebijakan tidak bisa dibangun dengan pidato atau spanduk. Kepercayaan dibangun dari tindakan nyata, dari kehadiran yang konsisten, dari komitmen yang ditepati. Jika pemerintah menjanjikan dana untuk proyek pembangunan, maka dana itu harus cair tepat waktu. Jika pemerintah berjanji bahwa pendidikan akan digratiskan, maka sekolah harus benar-benar terbebas dari pungutan. Jika pemerintah menyatakan bahwa masyarakat Papua adalah bagian integral dari bangsa Indonesia, maka perlakuan terhadap mereka harus mencerminkan kesetaraan dan penghormatan, bukan diskriminasi. Konflik Papua bukan semata urusan militer, melainkan persoalan multidimensi yang menyentuh aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan juga harus bersifat multidimensi. Pendekatan keamanan tetap penting, terutama untuk melindungi warga sipil dari ancaman kelompok bersenjata. Namun keamanan yang sejati hanya akan tercipta jika rasa keadilan ditegakkan, jika masyarakat merasa didengar, dan jika kebijakan negara berpihak pada kebutuhan rakyat. Dalam konteks inilah, Operasi Damai Kartens harus benar-benar mencerminkan semangat damai, bukan sekadar nama. Pemerintah juga perlu mengevaluasi skema otonomi khusus Otsus Papua yang selama ini telah berjalan lebih dari 2 dekade. Dana Otsus yang besar belum mampu mengubah wajah Papua secara signifikan. Banyak yang menyebut bahwa dana tersebut justru menjadi lahan subur korupsi dan tidak tepat sasaran. Evaluasi total terhadap sistem pengelolaan dana Otsus menjadi keharusan. Harus ada transparansi dalam distribusi, pelaporan yang akuntabel, dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan. Dana Otsus harus menjadi alat pemberdayaan, bukan alat kooptasi. Pada akhirnya, kita harus menyadari bahwa Papua bukanlah beban, bukan pula musuh. Papua adalah bagian dari Indonesia dengan segala keunikannya, tantangannya, dan potensinya. Ia bukan wilayah yang harus ditaklukkan, tetapi saudara yang harus dipahami. Setiap darah yang tertumpah di Papua, baik dari aparat maupun masyarakat, adalah kegagalan kita semua sebagai bangsa. Tiada kemenangan dalam konflik yang memakan korban dari warga negara sendiri. Yang kita perlukan adalah kebesaran hati, keberanian untuk berubah, dan kemauan untuk membangun masa depan yang lebih damai.